Alhamdulillah alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man istamsaka bi sunnatihi wa atasama bihablihi falahu ajrun kabir. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, utamanya nikmat iman yang insyaallah senantiasa membimbing, menghantarkan perjalanan hidup kita senantiasa di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, kita baru saja melewati lintasan sejarah. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan, istilah yang kita pergunakan. Senantiasa di mana-mana memperingati, memperingati nuzulul Quran, memperingati Isra Mi'raj. Jadi hanya diperingati yang banyak. Tidak digali, tidak dibaca, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat surat yang pertama kali turun, Al-Alaq, itu dahsyat sekali. Tidak ada di dunia yang proklamasinya itu dengan kata-kata bacalah. Tidak ada di dunia proklamasi negara manapun yang menyatakan budaya baca, budaya tulis, dan budaya penelitian. Tidak ada. Hatta negara maju. Cuman mereka melaksanakan itu gitu loh. Ketika surat Al-Isra dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah kita, nyaris semua penduduk Makkah waktu itu mengatakan Muhammad sudah gila. Karena perjalanan 1 bulan lebih itu ditempuh 1 malam. Itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum lagi beliau ketika membaca walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Beliau terbang ke langit yang ke-7. Tambah dikatakan mencelek, gila Pak saat itu. Tapi ketika surat Ar-Rahman 33 itu dibaca oleh Rasulullah, didengar oleh para sahabat, subhanallah, ternyata diperintahkan kita ke ruang angkasa itu. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Silahkan kamu arungi ruang angkasa, tapi ingat, kamu tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Sekali lagi kita diperingati. Makna surat Al-Alaq 5 ayat jarang dibumikan, jarang dilaksanakan. Yang pertama budaya baca. Kita kalau naik kereta dari apalagi pesawat,
Dari Malang, Jakarta, pesawat kemana. Kalau ada 1 atau 2 orang yang membaca buku di kendaraan tersebut, itu rasanya ombyoan, terlalu banyak, nyaris tidak pernah kita jumpai. Kalau tuh ada hanya 1 2, mengapa budaya bacanya lemah? Apalagi budaya tulisnya. Kalau kita banyak buku berderet di toko-toko buku, yang banyak terjemahan, Mas. Buku yang tebal-tebal nyaris semuanya terjemahan dari karya orang lain. Padahal kalau kita buka itu ledakan ilmu pengetahuan itu disampaikan oleh beliau. Silahkan pergi jauh, bahkan ke ruang angkasa. Saya masih kecil waktu itu, ketika Neil Armstrong dan Michael Collins mendaratkan kakinya di bulan, yang tepuk dada umat Islam seluruh dunia. Nah, terbukti kebenaran Al-Quran. Tapi siapa yang mendarat di sana? Siapa yang membaca? Siapa yang mengadakan penelitian? Padahal kalau kita perhatikan ayat yang pertama kali turun, itu perintah membaca agar kita budaya bacanya kuat. Perintah menulis, alladzi 'allama bil qalam, agar karya-karya yang dimunculkan untuk kita dari kita membaca itu bertebaran di mana-mana, ungkap rahasia alam. Iqra, bacalah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ketika orang lain menemukan, kita yang mengapa? Karena budaya penelitian itu tidak ada. Kalau toh ada, kecil sekali kita. Akhir-akhir ini mulai bermunculan laboratorium kita. Waktu saya sekolah kecil dulu tidak ada laboratorium, Pak. Sementara orang sudah mempelajari Al-Quran di laboratorium, Pak, ya. Sudah saatnya kita umat Islam, Indonesia khususnya, orang pandainya bertebaran sekarang, juara terus anak-anak kita. Mari kita hargai, mari kita danai. Mahal, memang mahal. Laborat Al-Quran di Harvard University itu punya pesawat, Pak. Punya satelit sendiri, pesawat sendiri, biar tidak direcoki oleh orang lain. Ketika Ibnu Saud kedatangan tamu khusus yang sebelumnya sudah mencuri data mereka, memfoto dari udara. Karena apa? Surat Al-Isra, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkati sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dicari oleh mereka, apa artinya barokah? Ternyata ada 2 yang jadi titik tekan mereka. Pertama, ziyadatul khair, kebaikannya bertambah, artinya banyak kebaikan di sana. Makna yang kedua, al-fadlu wa ziyadah, bukan hanya kebaikan, tapi yang utama, terbaik di antara yang baik. Itu maknanya. Waziyadah, dan berkembang bertambah terus. Ketika diadakan telaah di foto dari udara, apa yang terjadi hasil fotonya? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah padang pasir itu sungai-sungai yang sangat banyak. Diteliti, ditelaah, ternyata isinya bukan air, Pak, tapi minyak. Jadilah petrodolar, langsung melejit kekayaan Saudi Arabia. Tapi yang menelaah, yang meneliti orang lain, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini baru yang di bumi, belum yang di angkasa. Dalam surat Az-Zariyat, insyaallah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit istrimu.
rizkimu. Allah mengatakan rizki kita di langit yang banyak itu. Siapa yang mengadakan telah lagi-lagi? Mas, Bernard, Bezos, Bill Gates. Keempatnya orang Yahudi yang punya telaah tentang itu, Pak. Yang kaya mereka sekarang. Kekayaannya nyaris 3.000 triliun. Bukan miliar, triliun. 2.000 triliun rata-rata kekayaannya 4 orang itu. Karena apa? Wa fis sama'i rizqukum. Rizkimu di langit. Sekarang anak Indonesia ada, saya pernah baca, anak SD kelas 5, tapi kekayaannya satu bulannya sudah di atas 1 M, Pak ya. Subhanallah, karena jualan online. Di samping orang tuanya kaya dan dia bakat dagang. Di langit, tokonya luasnya 5 juta tahun cahaya, seluas ruang angkasa. Lagi-lagi Al-Quran yang memberikan informasi. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit rizkimu. Tafsir kuno itu minallahi ta'ala. Dari Allah ta'ala. Memang semuanya dari Allah. Tapi bentuk dan cara pengambilannya bagaimana? Tidak hanya menengadahkan tangan. Tapi bertahun dia di laboratorium. Ditelaah, dicoba, ketemulah rizki di langit. Lagi-lagi orang Islam tepuk dada, Pak ya. Terbukti kebenaran Al-Quran. Mari sekarang. Saya sering sampaikan berita ini kepada jamaah. Saya pernah ngirim adik-adik ke Turki. 2 orang yang pintar bahasa Arab, yang pintar bahasa Inggris. Dikirim. Ternyata pemuda-pemuda yang nyambut di Turki semuanya pakai bahasa Indonesia. Heran teman-teman. Ditanya, mengapa Anda fasih-fasih berbahasa Indonesia? Jawabnya apa? Karena raja kami, presiden kami yakin benar kalau dunia nanti akan dikuasai oleh Indonesia. Mudah-mudahan itu benar. Indikatornya apa? Karena hanya di Indonesia yang paling banyak orang yang hafal Al-Quran. Tidak sekedar hafal, anak kecil sudah ngerti, Pak ya, memahami arti Al-Quran. Tinggal kita ikuti dengan penelitian-penelitian. Kok bisa Pak Komar diartikan penelitian? Iqra, bacalah. Yang pertama itu membaca alam, Pak. Karena ayat belum ada waktu itu apa? Makanya Rasulullah membaca ma'akra, menjawab. Apa yang harus saya baca? Belum ada karya tulis waktu itu, Al-Quran. Ma'akra, apa yang harus saya baca? Diteruskan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang harus kamu baca alam yang belum kamu ketahui. Kalau di bumi sudah banyak yang kita lihat, ke ruang angkasa dibaca. Siapa yang pertama baca? Orang Harvard. Dan ketemulah macam-macam keutamaan Al-Quran diungkap. Mudah-mudahan ke depan benar apa yang diduga oleh Presiden Turki Erdogan, benar-benar dari Indonesia Islam akan berjaya. Semoga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi wal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa yaghsha sidrata ma yaghsha. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang yang sedang dikaji oleh banyak ilmuwan, bagaimana mengirim sesuatu itu benar-benar sekejap mata, seperti kisahnya Nabi Sulaiman, ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Orang yang belajar Al-Quran, dia siap mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu sekejap mata. Iblis itu lebih lama. Qala ifrit, apa katanya ifrit? Ana atika bi qabla an taquma min maqami. Sebelum kamu berdiri singgasana di sini. Orang yang belajar Al-Quran lebih cepat, berdiri lama 3 detik kira-kira. Tapi kalau kedep tidak ada waktu. Ketika itu Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Apa itu? Ditengarai, itulah gelombang radio, Pak, ya, yang mampu mengirimkan gambar itu sekejap mata. Gol di Eropa sana, di Milan, TV saya juga teriak gol. Ronaldo yang memasukkan kelihatan di TV saya saat itu juga, tapi masih satu dimensi, Pak, ya. Belum multidimensi. Kapan Ronaldo hadir di rumah saya? Ini yang sedang digali, bagaimana transformasi benar-benar sekejap mata yang dikirim bendanya. Al-Quran sudah menyatakan itu pernah terjadi. Orangnya Nabi Sulaiman, temannya Nabi Sulaiman. Hadirin, mari surat Al-Muzammil yang ke-20 itu kita perhatikan kembali. Saya tahu, kata Allah, kamu sedang sakit. Saya tahu kamu sedang bepergian. Saya tahu kamu sedang berperang. Tapi faqra'u ma tayassara minhu. Tetap disuruh pelajari Al-Quran. Teliti Al-Quran. Karena makna Iqra itu diantaranya mengadakan penelitian. 7 maknanya Iqra itu. Iqra, bacalah. Iqra, rangkumlah. Iqra, ketahui ciri-cirinya. Iqra, telitilah. Iqra, dalamilah. Iqra, sampaikanlah. Kalau 7 makna itu jadi satu kegiatan, adakan penelitian. Mudah-mudahan laborat-laborat yang canggih akan bermunculan di Indonesia untuk memberikan lapangan penelitian terhadap adik-adik kita yang sedang menekuni Al-Quran sekarang. Semoga. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami, nampakkan kepada kami yang hak, nampak hak. Namun lebih dari itu, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah, nampakkan kepada kami yang batil, nampak batil. Lebih dari itu, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.